houses are weird. No, 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 no! Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Genome Alone yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Chloe yang tidak memiliki teman karena terlalu sering pindah rumah. Hingga suatu hari hal aneh terjadi pada rumah yang baru, di mana ada beberapa makhluk bernama Genome menyandra dirinya karena ia telah menghilangkan sebuah batu yang dapat menjaga bumi dari serangan makhluk jahat. Lantas berhasilkah Chloe menyelesaikan kekacauan yang tanpa sengaja ia buat? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film ada seorang anak perempuan bernama Chloe sedang dalam perjalanan bersama ibunya pindah rumah untuk kesekian kalinya. Hingga akhirnya mereka tiba di rumah baru yang tua dan menyeramkan. Chloe. Kemudian mereka pun masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Di sana Chloe sempat bertemu dengan patung Genome yang merupakan peri ke kebun. Namun Chloe mengabaikannya begitu saja dan malah sibuk mencari wifi untuk login ke game online-nya. Chloe lalu connect ke game wifi tetangganya. What's with all the tiny Santas? Ia lalu berkeliling rumah untuk menemukan sinyal wifi yang stabil. Hal itu membuatnya tanpa sengaja menemukan sebuah loteng rahasia. Chloe lalu menaikinya dan menemukan batu hijau bercahaya. Chloe yang tertarik lalu mengambilnya. Hey mom. Namun saat keluar dari loteng, ia dikejutkan oleh 6 Genome yang memandanginya. Hal itu lantas membuat Chloe mengeluarkan semua patung Genome tersebut dan memajangnya di depan rumah agar ada orang yang mau mengambilnya secara gratis nih. Tak lama kemudian datang anak laki-laki seusianya bernama Liam. Di sana Chloe menganggap jika tetangganya itu cukup aneh. Bahkan Liam sangat begitu ingin berteman dengan Chloe. Namun Chloe malah meninggalkannya dan memilih masuk ke rumahnya nih. Strong and silent. I like it. Pada malam harinya saat Chloe sedang makan malam, ibunya mengatakan jika Liam sangat berharap bisa menjadi teman Chloe. Namun Chloe tidak yakin bisa berteman dengannya. Karena nantinya jika ia pindah rumah lagi, teman barunya pasti akan melupakannya. Keesokan paginya saat Chloe akan berangkat ke sekolah, ia membawa batu yang kemarin ia temukan dan menjadikannya sebuah kalung nih. Namun saat ia menutup pintunya, ada sebuah portal terbuka dan mengeluarkan bola berwarna ungu. Scene lalu berpindah ke sekolah Chloe, di mana ia sedang makan siang di lapangan basket. Kemudian ia dihampiri oleh Liam dan mengucapkan terima kasih pada Chloe karena sudah memberikan Genome padanya. Pada kesempatan itu Liam mengajak Chloe untuk berteman. Tapi bertepatan dengan itu masuklah geng populer yang bernama BTC, yang merupakan singkatan dari Brittany, Tiffany, dan Chelsea. Karena geng tersebut cukup berkuasa di sekolah, Liam lalu memperingatkan Chloe untuk berhati-hati. Namun saat sedang berbicara, tiba-tiba datang bola basket mengenai Liam. Kemudian Chloe mengembalikan bola tersebut dengan cara syuting hingga masuk ke dalam ring. Hal itu sontak membuat semua orang di sana terpukau. Setelah itu Brittany memanggil Chloe. Di sana ia mengajak Chloe untuk berteman dan mengundangnya ke dalam pesta dansa bersama gengnya. Dengan syarat Chloe harus meminjamkan kalung batunya. Tanpa pikir panjang, Chloe pun akhirnya setuju dan memberikan kalung batunya tersebut. He is so excited. Later, new girl. They call me help. Sesampainya di rumah, Chloe yang merasa lapar lalu mengambil makanan dari kulkas. Namun tiba-tiba ia mendengarkan suara aneh dari meja. Ternyata di sana ada monster bola ungu yang sebelumnya keluar dari portal. Monster ungu itu bernama Trog, itu sepertinya kelaparan dan meminta makanan. Hal itu membuat Chloe memberikan makanan padanya, hingga Trog kekenyangan dan tertidur. Setelah itu Chloe pergi meninggalkannya secara diam-diam, tapi ia malah dikejar oleh Trogs yang lain. Bertepatan dengan itu ada seseorang menembakkan cairan hijau hingga membuatnya menghilang. Ternyata tembakan itu berasal dari Genome yang saat ini berbicara padanya.
Clue yang kaget pun lalu jatuh pingsan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gnome untuk mencari batu hijau yang ternyata bernama Keystone. Tapi sayangnya para Gnome tidak berhasil menemukannya nih. This is worse than I thought. Of everything. Clue yang terbangun, ibunya lalu pamit untuk pergi seharian. Saat ibunya pergi, Clue menyelidiki kejadian yang menimpanya semalam. Tapi karena tidak terjadi apa-apa, ia pun kembali ke kamarnya. Namun di sana sudah ada para Gnome yang sedang mengepungnya dan mengikatnya di kursi ini. Tanpa basa-basi mereka pun meminta Keystone yang sudah dicuri oleh Clue. Karena jika Keystone itu tidak ada, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka juga memberitahu tentang Trox yang sudah Clue temui kemarin. Hingga tiba-tiba HP Clue berbunyi yang membuat semua Gnome berwaspada. Tapi yang ada HP itu malah dimakan oleh Trox. Just don't smash my phone. My phone! I need my phone! Setelah itu para Gnome nampak sedang bersiap di basement dengan senjata mereka yang disebut dengan Ozzy. Hingga muncullah Trox yang lincah hingga membuat mereka kewalahan untuk membasminya nih. Sementara di depan pintu nampak sudah ada Liam yang mengajak Clue untuk berangkat ke sekolah bersama. Tapi di sana Clue pura-pura sakit dan meminta Liam untuk mengembalikan Gnome yang sudah ia berikan pada waktu itu. What? Crazy. I'm not like sick. Setelah itu Clue dan para Gnome kembali berperang dengan Trox. Tak berselang lama Liam kembali untuk mengembalikan Gnome-nya. Akan tetapi karena Liam mendengar sesuatu dari dalam, ia pun lalu mengintip dari jendela. Melihat semua yang terjadi, Liam pun segera masuk dan meminta penjelasan pada Clue. Namun saat Clue menjelaskan semua yang terjadi, Liam malah tertawa. Hal itu membuat Clue menyuruh para Gnome untuk keluar nih. Alright guys. Melihat semua itu, Liam yang kaget pun berteriak dan melarikan diri nih. Namun sayangnya ia tertahan oleh para Gnome dan menjadikannya sandera. Karena Clue akan pergi ke sekolah untuk mengambil Keystone pada saat ini yang ada pada berita nih. But you get to skip school. Singkat cerita, Clue tiba di sekolah. Ia pun segera meminta kalungnya pada Brittany. Namun ternyata kalung itu ia tinggalkan di rumahnya. Mendengar hal itu, Clue meminta Brittany untuk mengembalikan kalung miliknya pada pesta dansa malam nanti. You should totes come to yoga with me. For sure. Saat Clue kembali pulang, ia dikejutkan dengan Liam yang sudah memiliki Ozzy. Karena ia sudah berhasil menembak Trox. Setelah itu Clue mengatakan jika ia belum berhasil mendapatkan Keystone. Karena batu tersebut sudah dipinjamkan pada teman sekolahnya agar ia bisa berteman dengan mereka. Mendengar hal itu para Gnome pun marah. Dan menganggap jika Clue tidak peduli dengan Trox yang terus bermunculan. I'm sick of these humans. I'm out. Bye. Mereka yang sudah kewalahan menghadapi Trox selalu bersembunyi di loteng dan mengunci seluruh rumah agar para Trox tidak bisa keluar. Kemudian Liam yang penasaran lalu bertanya tentang awal mula Trox. Gnome pun lalu menceritakan jika sebelum manusia ada, para Gnome lah yang menyuburkan tanah dan kebun. Namun para Trox mulai bermuncul dari sebuah portal dan mulai memakan semuanya nih. Akan tetapi karena ulah manusia, kebun yang mereka jaga malah dibuat sebuah rumah. Sehingga membuat portal dimensi Trox menjadi tidak terkendali. Hal itu membuat para Gnome menahan mereka dengan Keystone dan berjanji akan menjaga rumah ini. Sementara di sisi lain para Trox mulai membuka portal di basement. Hal itu mengingatkan para Gnome tentang pemimpinnya yang sudah tertelan portal karena menyelamatkan teman-temannya. Kemudian mereka mulai menyiapkan amunisi Ozzy yang berasal dari tumbuhan. Namun sayangnya stok mereka sangat terbatas dan tidak tahu kapan stoknya akan habis selama berperang melawan Trox yang masih terus bermunculan nih. Let's lock and load. Ready, Pinky? I haven't even figured out what I'm wearing yet. Setelah itu Clue akan bersiap ke pesta dansa. Di sana Liam mengatakan ingin menemaninya. Namun sayangnya Clue tidak ingin pergi bersamanya. Karena Clue menganggap hal ini adalah kesempatan bagi Clue untuk berteman dengan BTC. Mengetahui hal itu, Liam lalu mengatakan jika BTC bukanlah teman sesungguhnya. Namun perkataannya justru membuat Clue meluapkan semua unek-uneknya selama ini yang sulit mempunyai teman karena harus berpindah-pindah mengikuti kemana ibunya pergi. Mengetahui betapa sulitnya Clue untuk memiliki teman, Liam pun merasa bersalah atas apa yang sudah ia katakan.
Sementara Chloe tetap pergi ke pesta dansa sendirian. Setibanya di sekolah, Chloe mendatangi Liam yang ternyata disuruh datang oleh para Ginom. Di sana Chloe meminta kalungnya. Lagi-lagi Brittany tidak membawanya. Selfie. I'm bored. Sementara itu di rumah, para Ginom sedang bertarung habis-habisan melawan para Trogs yang masih terus berdatangan. Bahkan amunisi Ozzy yang mereka miliki semakin menipis. Kembali ke sekolah, pada akhirnya Liamlah yang meminta kalungnya tersebut pada Brittany. Hal itu membuat Brittany menyangka jika kalung itu adalah pemberian Liam sebagai pacarnya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Chloe dan langsung mengusir Liam dari sana nih. Bahkan saat Liam dibully, Chloe tidak memperdulikannya. Hingga sebuah pesan dari Liam masuk ke HP dan mulai menyadarkannya nih. #walk much. Di sisi lain, Liam kembali ke rumah Chloe dan menyampaikan kabar pada Ginom jika Keystone belum didapatkan. Di saat yang sama, sebuah portal kembali terbuka dan membuat Liam jatuh ke dalamnya. Di tempat lain, Chloe terus memaksa Brittany untuk mengembalikan kalungnya. Brittany yang terus terpaksa lalu mengatakan jika kalung tersebut sudah ia buang. Mendengar hal itu, Chloe yang merasa kecewa lalu kembali ke rumah. Di sana ia sempat menerima pesan suara dari ibunya yang berharap jika Chloe dapat teman di pesta dansa. Namun kenyataannya ia belum juga dapat teman, hingga membuatnya bersedih. Setelah itu muncullah para Ginom yang menyampaikan jika Liam sudah tertelan portal. Chloe yang tidak mau kehilangan teman lalu bersiap masuk ke dalam portal untuk mencari Liam. Sesampainya di dalam, ia menemukan Liam yang sudah ketempelan banyak Trogs. Chloe lalu membantu Liam untuk melepaskan para Trogs dari tubuhnya dan meminta maaf karena sudah terobsesi mencari teman baru. Padahal teman yang sesungguhnya sudah ada di dekatnya selama ini nih. Okay, I like this all the time. I'm here. Singkat cerita, mereka pun ingin keluar lalu dikejutkan dengan adanya pemimpin Ginom yang bernama Zemfyr. Di sana mereka meminta Zemfyr untuk mencari jalan keluar dari planet Trogs. Tapi sayangnya Zemfyr tidak mau, karena tugasnya adalah menjaga dari planet Trogs. Sementara para Ginom yang sudah memiliki Keystone akan berjaga di dunia manusia. Mengetahui jika Keystone-nya sudah tidak ada, ia menjadi khawatir jika hal tersebut akan membangunkan Megatrox yang dapat memakan manusia serta semua yang ada di dunia. Sebelum hal itu terjadi, Liam memiliki ide untuk menghancurkan planet Trox dengan memakai baterai HP dan juga kristal. Went next to a lot of energy. Got yourself a good eye. Seketika nampak para Trox mulai menghilang dari rumah Chloe. Begitupun dengan Chloe dan Liam yang kembali bersama dengan Zemfyr. Tak lama kemudian tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata di sana ada Brittany yang membawa kalung tersebut nih. Namun secara bersamaan datang Megatrox dari bawah tangga yang membuat Brittany pingsan. Mereka yang terkejut lalu berlari ke loteng. Di sana Chloe akhirnya mengetahui cara untuk mengalahkan Megatrox, yaitu dengan tanaman amunisi Ozzy yang digabungkan dengan baterai juga Keystone. Singkat cerita, Chloe terbangun dari kamarnya. Di sana ia meminta ibunya untuk tetap tinggal di rumah ini dan tidak perlu pindah-pindah lagi, karena ia sudah merasa nyaman di rumah yang mereka tempati sekarang. Di akhir film nampak para Ginom yang sedang di loteng lagi berebut lahan untuk berkebun. Sementara Chloe pergi ke sekolah bersama dengan Liam. Dan film pun tamat. Oke nih guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.